Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Workshop 84 JP dengan tema pada bulan ini adalah kontributor modul ajar apik di RKMM Platform Merdeka Belajar yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Ibu Dwi Setiawati dari SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang. Beliau juga adalah tim bergema, guru penggerak Angkatan 5 NSBPB Angkatan 1, Wardah Inspring Teacher, ya, dan masih banyak lagi kehebatan beliau. Nah, yang akan dipandu oleh Bapak Muklis Alfaruk. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Muklis dengan Bu Dwi. Silakan. Baik, suara saya terdengar? Dengar Pak Bagus. Muklis. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Malam ini Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sebuah forum workshop 84 jam pelajaran dengan judul yang sangat menarik yaitu kontributor modul ajar apik di RKMM Platform Merdeka Mengajar yang akan membahas lebih dalam tentang bagaimana belajar dan modul kelima ini. Kita akan ditemani oleh pemateri hebat kita yaitu Bunda Dwi Setiawati. Beliau bertugas di SMPN 1 Sukodono Lumajang, tim bergema, guru penggerak Angkatan 5, kemudian wadah infra dan macam-macam banyak sekali prestasi dari IPB. Baik, untuk tidak eh, membawa waktu, sebelum kami serahkan kepada Ibu Dwi, kami mengingatkan kembali bahwa selama pemaparan Ibu Dwi, Bapak Ibu jangan memotong dulu ya. Nanti sebentar ada sesi tanya jawab, bisa bertanya langsung dengan cara raise hand, bisa juga dengan mengetik di kolom chat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dwi Setiawati yang ada di Kota Lumajang. Silakan, Bunda. Baik, terima kasih Pak Muklis atas moderasinya. Suara saya terdengar jelas ya Pak Muklis ya. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mohon mohon maaf ya untuk Bapak Ibu sedianya kegiatan kita itu workshopnya kan tanggal 6 sampai tanggal 10 ya Bapak Ibu ya. Di situ di Iya, flyernya. Ternyata saya ada kegiatan yang sifatnya mendadak ya. Jadi tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 kemarin saya ada kegiatan trainer sebagai penggerak kombel ya. Di situ nanti Bapak Ibu yang istilahnya nanti misalnya membutuhkan fasilitasi bagaimana menjadi penggerak komunitas belajar di dalam sekolah yang baik, bisa kita mengadakan sesi webinar atau yang lainnya, silakan nanti kontaknya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sebagai langsung kita menghemat waktu ya. Ini sebentar saya ke yang pertama ini dulu. Sudah nampak Bapak Ibu ya? sebentar, sebentar, proses. Iya, sudah, tapi yang kelihatan zoom-nya. Oh, zoomnya ya. Iya, Keliru saya tadi. Bentar, saya ya ini ya. Nah ini. iya, mantap. Ya, oke. Tinggal Baik Bapak slideshow. Ibu, eh, nggak bisa slideshow ini PDF Bapak Ibu ya. Oh, Ini aja. Saya full screen kan aja dah. Bentar ya. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas ya Bapak Ibu. oke, sip, jelas. Nah jadi Bapak Ibu, kita di sini, nah ini kepencet lagi. Kita di sini inginnya Bapak Ibu di semester 2 nanti ya Bapak Ibu dapat melakukan pengembangan kompetensi LHK, yaitu nanti Bapak Ibu menjadi kontributor perangkat ajar di BMM ya. Untuk nilainya membuat perangkat ajar itu 24 ya Bapak Ibu ya. Namun tahapannya pasti
lebih apa ya itu kompleks ya dibandingkan dengan misalnya kita mengikuti pelatihan mandiri yang PMM seperti 8 atau menjadi penelaah aksi nyata itu harus di atas 10 aksi nyata baru bisa mendaftar ya. Jadi Bapak Ibu punya tingkatan yang masing-masing berbeda. Cerita praktek baik ada sendiri ya apa poinnya. Jadi yang kita bahas ini terkait dengan modul ajar ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat modul ajar sesuai fasenya Bapak Ibu masing-masing ini targetnya. Namun yang saya berikan nanti adalah contoh mengembangkan modul ajar secara umum dan kita akan belajar dari teman-teman kita yang sudah menjadi kontributor perangkat ajar. Nanti akan saya sajikan apa itu link teman-teman yang sudah jadi kontributor dan juga langkah-langkahnya menjadi kontributor perangkat ajar dan caranya membuat modul ajarnya. Bapak Ibu ya, jadi ini tadi sudah disampaikan. Sekarang istilahnya sekarang saya alumni bergema gelombang 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah ada gelombang kedua yang prosesnya nanti akan mendampingi Bapak Ibu di semester 2. Bapak Ibu, ketika kita membuat apa itu modul ajar, Bapak Ibu yang pertama harus betul-betul ya memahami capaian pembelajaran tiap fase Bapak Ibu ya. Capaian tiap fasenya itu mulai fase A sampai E ya, tergantung Bapak Ibu guru ada di jenjang mana ya. Kalau saya ada di jenjang SMP, tentu saja sefase di situ fase D ya. Sedangkan di apa itu di SD itu B dan C ya Bapak Ibu ya. Dan di fase E itu SMA SMK ya Bapak Ibu ya. Kemudian karena capaian pembelajarannya itu berupa narasi ya, deskripsi panjang ya, jadi bentuk paragraf, Bapak Ibu harus bisa membreakdown menjadi tujuan pembelajaran. Jadi caranya membreakdown nanti dilihat dulu kalimat kata kerjanya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan misalnya ada kata dan atau itu biasanya menunjukkan ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Nah, setelah kita itu masuk ke tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya nanti kita membuat modul ajar. Nah, di sini Bapak Ibu, modul ajar itu saya ambil ini materinya dari ini PKP-nya PSP ya Bapak Ibu ya. Jadi Komite Pembelajarannya PSP saya ambil yang di angkatan ketiga karena yang terakhir angkatan ketiga. Yaitu ini ada pengertiannya Bapak Ibu ya. Jadi lebih rinci ya. Kemudian lebih sistematis ya. Kemudian juga lebih lengkap daripada RPP. Kemudian di sini ya, ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Isinya Bapak Ibu di situ ada tujuan, langkah, media, kemudian asesmen ya. Ya, jadi paling tidak nanti Bapak Ibu kalau membuat apa itu modul ajar harus ada ini Bapak Ibu ya. Tujuan, langkah, media, dan asesmen. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu perbandingannya antara RPP dengan modul ajar. Nah di sini ya. Ini yang sama itu ada sampai dengan asesmennya ya Bapak Ibu ya. Sampai asesmen. Nah, cuma di sini ini dipecah jadi dua Bapak Ibu ya. Jadi ada asesmen awal. Biasanya kalau kita masuk ke tujuan awal pembelajaran itu ada semacam asesmen awalnya. Caranya merancangnya nanti bisa kita bahas sedikit. Kemudian asesmen akhir itu untuk mengecek ketercapaian tujuan ya. Jadi eh, bisa berupa apa itu unjuk kerja, kemudian tes lisan, tes presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian media pembelajarannya itu include di dalam modul ajar dimasukkan lengkap, misalnya bahan bacaan, video, kemudian apa yang lainnya, ada blog dan lain sebagainya nanti seperti itu atau barcode-barcode yang nanti menuju kepada sumber belajar Bapak Ibu ya. Kemudian jadi Bapak Ibu di sini nanti secara umum isinya
harus ada ini. Kalau modul ajar yang Bapak Ibu buat dalam kegiatan sehari-hari Bapak Ibu ya. Yang ada di dalam modul ajarnya yang diserahkan kepada KS ya Bapak Ibu ya. Namun nanti ada perbedaan ketika kita merancang modul ajar yang untuk kurasi PMM. Nanti eh, biasanya tahun pelajarannya tidak akan ada. Jadi yang apa itu tanda tangannya KS juga nggak ada. Jadi Bapak Ibu ya di situ nanti itu perbedaannya antara modul ajar yang kita pakai di sekolah dengan modul ajar yang kita pakai untuk PMM. Kemudian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau kita merancang suatu modul ajar, yang pasti kita harus menetapkan KKTP. KKTP ini kita ambil dari tujuan pembelajaran. Jadi ada beberapa jenis KKTP, bisa pakai deskripsi, bisa pakai rubrik ya, atau pakai yang modal skor ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengadaptasinya sendiri-sendiri, nanti tergantung dari kebutuhan eh, pembelajaran yang Bapak Ibu ampu ya. Jadi seperti itu. Ini referensinya sudah saya tampilkan di dalam ini link materi Bapak Ibu ya. Ini sekilas tentang modul ajar. Apakah perbedaannya nanti kita itu di modul ajar itu sebentar ya Bapak Ibu saya bukakan dulu. Bentar saya buka dulu apa PPT-nya Bapak Ibu ya. Sudah muncul Bapak Ibu ya. Sudah Saya Sudah muncul. muncul. Lanjut. ini Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan perangkat ajar di PMM, di situ jargonnya PMM itu adalah ada belajar, mengajar, dan berkarya Bapak Ibu ya. Ketika belajar Bapak Ibu silakan menggunakan topik pelatihan mandiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika mengajar Bapak Ibu bisa menggunakan kelas, kemudian asesmen dan perangkat ajar. Kemudian ketika berkarya Bapak Ibu bisa mencari inspirasi dan bukti karya. Sedangkan kita adanya sekarang di bagian belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi gunanya PMM ini ya untuk perangkat ajar mendukung KBM kita. Kita bisa mengambil contoh-contoh perangkat ajar yang sudah terkurasi di dalam PMM yang bisa kita modifikasi, kita adopsi di dalam sekolahan. Tentu saja nanti yang harus sesuai terkait dengan situasi dan karakteristik dari sekolah kita masing-masing. Jadi tidak semuanya perangkat ajar yang di dalam PMM itu bisa kita pakai karena kita harus ngecek dulu mana yang sesuai atau yang hampir mirip dengan kondisi di satuan pendidikan kita. Kemudian Bapak Ibu, nah ini nggak usah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini dicontohkan beberapa perangkat ajar yang tidak sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu ya. Dicontohkan kalau di PMM itu hmm, ini ya Bapak Ibu ya. Contoh perangkat ajar yang template ya Bapak Ibu. Biasanya kalau ada yang beli apa itu perangkat ajar yang beli di jasa apa itu pembelian perangkat ajar istilahnya Bapak Ibu ya di situ ya. Jadi perangkat ajarnya template banget kayak gini itu eh, tidak sesuai dengan ketentuannya PMM. Nah itu ya jadi Bapak Ibu ya. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu kalau mau merancang perangkat ajar itu tidak ngambil template-nya ini, pakai template sendiri Bapak Ibu ya, buat sendiri. Kemudian yang kedua, nah ini gambarnya perangkat ajarnya profil diri. Nah ini ya, nggak boleh Bapak Ibu walaupun eh, wajahnya kita itu nggak usah ditampilkan di dalam apa itu perangkat ajar.
Mohon maaf ya, kepencet Bapak Ibu ya videonya. Jadi modul ajar tidak boleh me- tidak boleh ada ini fotonya kita Bapak Ibu ya. Biarkan nanti orangnya mencari profil kita di PMM sendiri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kalau di PMM itu tidak usah pakai tanda tangannya KS atau tanda tangan guru ya Bapak Ibu ya. Ini perbedaan yang mencolok kalau kita membuat perangkat ajar sendiri yang kita pakai untuk sebagai bahan administrasi dengan yang ada di dalam PMM Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya ya, modul ajar kita itu jangan berwarna-warni kayak gini Bapak Ibu ya. Kalau ini berwarna-warni ini nanti kalau di print kasihan yang di daerah 3T Bapak Ibu ya. Jadi usah karena mereka misalnya mau beli print yang tinta berwarna belum tentu bisa menjangkau daerahnya. Jadi usahakan kalau kita membuat apa itu perangkat ajar atau modul ajar, simple aja Bapak Ibu, tidak usah berwarna-warni, namun tingkat keterbacaannya itu bisa dibaca dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu tidak boleh ada plagiasi Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul modul ajarnya Bapak Ibu itu hasil karyanya Bapak Ibu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya ada lagi sih sebenarnya. Lupa saya nanti ya. Saya sambil ingat-ingat ya. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membuat modul ajar ya, komponen minimumnya ini oh ya ini mumpung ingat. Di dalam modul ajar kalau kita membuat modul ajar itu biasanya kita kan ada kegiatan pembukaan. Itu kegiatan pembukaan itu tidak usah dirincikan Bapak Ibu. Cukup melakukan kegiatan pembukaan karena kita tahu kalau guru membuka kegiatan pembelajaran itu sudah pasti berdoa, mengecek kehadiran, menanyakan kabar. Jadi langsung aja di setel secara umum ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya di situ disampaikan bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Kita nggak usah bertele-tele Bapak Ibu di dalam membuat perangkat ajar. Kemudian sifatnya ringkas Bapak Ibu ya. Jadi langsung ke sasaran, ke sasarannya kegiatan pembelajaran. Maka dari itu yang misalnya kegiatan tadi seperti kegiatan yang umum yang biasanya dilakukan dalam KBM itu tidak usah dicantumkan karena sudah pasti dipahami oleh Bapak Ibu ketika akan menggunakan perangkat ajar itu dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya sifatnya adalah aplikatif. Aplikatif ini maksudnya Bapak Ibu ini bisa dipakai di semua tempat. Ini yang maksudnya aplikatif. Karena kalau misalnya perangkat ajarnya kita itu berbasis IT, tidak bisa apa itu dipakai di daerah yang terpencil, itu ya tingkat kebergunaannya akan lebih berkurang. Jadi hanya beberapa sekolah saja yang bisa mengadaptasi atau memakainya, tetapi nggak bisa dipakai oleh sekolah lain gitu Bapak Ibu. Jadi membuat modul ajar yang bisa dipakai untuk semua, itu Bapak Ibu ya. Kemudian sifatnya praktis ya Bapak Ibu ya. Jadi ringkas ini sama praktis itu gabungannya sama dengan aplikatif ini. Jadi untuk membuat modul ajar, kalau misalnya ada bahan-bahannya itu yang mudah dicari di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Misalnya bahan atau medianya itu terjangkau di lingkungan sekitar ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika membuat rancangan modul ajar itu bahan-bahan yang digunakan misalnya medianya itu tersedia. Nah, jadi karena tersedia makanya bisa dipakai untuk semua. Kemudian bentar lagi ini ada panduan visual Bapak Ibu ya. Panduan visualnya seperti ini. Saya stop share ganti slide ya.
Pindah-pindah Bapak Ibu ya. Bentar, panduan visualnya belum saya linkkan. Ini saya belum ketemu filenya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat modul ajar, ini Bapak Ibu panduan visualnya yang dari TPFM, jangan menggunakan ini ya warna yang gelap Bapak Ibu ya. Jadi kalau kalau di print pasti ngeblok ini. Kemudian antara ini ya Bapak Ibu ya, ini merah muda dan kuning ini kan nggak begitu jelas ya kontrasnya ya. Jadi kalau dilihat itu nggak pas. Kemudian di sini disarankan ya Bapak Ibu ya, membuatnya seperti ini. Nah, jadi yang tingkat keterbacaannya itu mudah dibaca ya. Jadi seperti ini. Bisa hitam, bisa putih. Ini kalau di print kan, kalau misalnya hitam putih kan, jadinya yang biru ini jadi warna hitam, yang biru muda ini jadinya agak grayscale Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibaca lagi. Ini fotonya warnanya juga kalau di print di daerah T paling butuh warna hitam, tidak butuh yang warna-warni Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan nanti kalau misalnya buat harus memenuhi kaidah ini. Kemudian Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu ya. Ini di samping walaupun kelihatannya itu menarik ya, menurut kita menarik, tapi kalau di print oleh orang lain juga kasihan mereka ya yang di daerah 3D tadi ya. Jadi kenapa kok kita harus memperhatikan teman kita yang di daerah seperti itu karena kurikulum ini harusnya bisa dipakai untuk semua nih, modul ajarnya. Maka dari itu gunakan yang standar aja Bapak Ibu ya. Ini misalnya gambarnya di sini gambarnya bangun ruang ini ya. Bangun ruang yang hitam putih tapi yang representatif Bapak Ibu gambarnya. Milihnya yang minimalis tapi juga jelas gitu Bapak Ibu ya. Kemudian resolusinya tinggi sehingga nggak pecah Bapak Ibu. Ketika nanti di print di tempat lain itu hasilnya tidak ada perubahan yang begitu bermakna. Itu Bapak Ibu ya terkait dengan visualnya yang untuk bagian atas ini Bapak Ibu ya. Kemudian gambar sampul ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Menggunakan gambar sampul itu ini orientasinya harus berdiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian gambarnya itu menarik ya, tapi jelas nggak pecah istilahnya di situ. Kemudian juga ini teksnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka berkreasi dengan teks ya Bapak Ibu, ada yang meliuk-liuk, ada yang istilahnya suka atas misalnya huruf ini, bawah huruf itu jangan dipakai di dalam modul ajar ini Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu konsisten. Apa itu membuat satu huruf ya, hurufnya yang bisa dibaca untuk semua. Itu Bapak Ibu ya. Jangan pakai yang model huruf kayak kaligrafi itu ya, yang kayak dilukis-lukis itu nanti membacanya sulit Bapak Ibu yang lain. Nah itu ya. Kemudian ini yang biasanya yang ditolaknya di PMM gara-gara tadi itu Bapak Ibu ya. Disuruh perbaikan. Jadi ada waktu sekitar 60 hari kurasi. Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada perbaikan biasanya catatan-catatannya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kalau menggunakan referensi ya ini, nah ini Bapak Ibu eh, sumber itu bisa berupa dokumentasi pribadi dari penulis bisa, sumbernya dari buku ini, sumbernya dari Wikipedia, sumbernya dari ini, jadi gambar dari Pinterest, kemudian gambar dari mana ya. Jadi kita menghargai hasil karya orang lain dengan mencantumkan gambar kita itu berasal dari mana sumbernya. Nah ini, nah ini ya. Jadi di di PMM-nya juga nggak boleh menggunakan ini logonya Kemendikbudristek. Jadi nggak usah dikasih logonya
Kemendikbudristek ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak usah menyertakan logo sekolah, logo komunitas. Jadi benar-benar kita tinggalkan itu ya. Tadi ya, tanda tangan kepala sekolah, yang lain-lain itu dihapus semuanya. Kemudian ini gambarnya Bapak Ibu. Perhatikan agar proporsional tidak pecah ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian dikasih keterangan. Kemudian Bapak Ibu biasanya ada foto-foto yang misalnya memiliki privasi tertentu, silakan di blur atau diedit ya, gitu ya Bapak Ibu, supaya nggak mencederai orang lain, mencederai individu ya Bapak Ibu ya, karena nanti waktu ditelaah perangkat ajar itu biasanya ini kayak menghina individu, maka eh, jawabannya tidak, itu biasanya mengurangi nilai hasil kurasi. Kemudian Bapak Ibu ketika membuat sampul ya, ini harus, ini ada 5 langkah ya Bapak Ibu ya. Cari gambar, misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini contoh sampul yang menarik ya, kalau misalnya dijadikan sampul. Nah, ini tulisannya ya, tulisannya itu kan jenisnya satu huruf ya. Satu huruf, kemudian juga gambarnya relevan. Gambarnya relevan ya Bapak Ibu ya. Gambarnya botol, kemudian plastik, sampah-sampah ya. Ini Bapak Ibu ya. Pilih satu font yang jelas. Fontnya ketika dibaca kan terlihat di perangkat ajarnya PMM juga akan terlihat. Kemudian kalau Bapak Ibu membuat sampul, mesti ukurannya ya harus rasional ya antara gambar dengan tulisan ya. Jadi eh, semakin menarik. Nah, ini kemudian tadi ya prinsipnya kontras, warna, dan gambar dan tulisan. Kalau yang bagian depan ini bolehlah kita berkreasi ya. Tapi nanti untuk kewajibannya yang download itu nggak mungkin pilih kadang sampulnya di print juga. Yang penting kan isinya. Yang ini kan hanya covernya, tapi covernya juga harus menarik supaya yang mendownload itu banyak. Kemudian Bapak Ibu, nanti ya, nah ini. Nah, kalau misalnya ini sudah dikurasi di PMM, nah, nanti kelihatan seperti ini tampilannya. Nah ini, nah ini namanya nanti namanya Bapak Ibu nggak usah dicantumkan di dalam modul ajar karena itu akan muncul di sini Bapak Ibu di kontributor namanya. Nah itu ya Bapak Ibu. Kalau kita cek nanti kontributor bisa lihat profilnya Bapak Ibu ya. Makanya nggak usah dicantumkan nama kontributornya di dalam perangkat ajar. Itu terkait dengan contoh visualisasi yang biasanya menjadi apa itu istilahnya sandungan ya. Sandungannya Bapak Ibu kalau membuat modul ajar harus diperbaiki. Kemudian kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tadi sampai mana ini? Kita balik lagi ke sini Bapak Ibu. Tadi sampai panduan visualisasi. Ini materinya dari kegiatan bergema ya Bapak Ibu ya. Tapi perlu diketahui untuk semuanya. Kemudian Bapak Ibu, untuk mencari perangkat ajar, ini Bapak Ibu ya sudah ya ini ya, bisa ya. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau di perangkat ajar, yang harus ada itu, ini Bapak Ibu, tujuan, rencana asesmen itu berarti asesmen awal dan asesmen akhirnya seperti apa Bapak Ibu. Kemudian langkah konkretnya itu seperti apa dan media pembelajaran. Jadi yang harus ada di dalam modul ajar kita ini minimum ini ya. Kemudian kalau modul proyek kita bahas besok ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bahan ajar juga besok ya. Kemudian
Kalau Bapak Ibu menjadi kontributor perangkat ajar, bagaimana alurnya Bapak Ibu? Yang pertama itu ada di sini ya. Ini ruang kolaborasi Merdeka Mengajar ya. Ini bisa dimasuki kalau Bapak Ibu sudah selesai beberapa topik. Nah, ya ini ya. Kemudian ini kontennya ini akan ditambah oleh Kemendikbudristek ya. Jadi kalau perangkat ajarnya Bapak Ibu sudah lulus kurasi, nanti akan masuk ke dalam ini perangkat ajar. Kemudian kurasinya Bapak Ibu oleh tim kurator ya. Tim kuratornya itu orang-orang yang ini dipanggil by email Bapak Ibu karena sudah membuat apa itu istilahnya perangkat ajar yang dirasa sesuai dengan standarnya Kemendikbudristek ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka dipanggil, kemudian ada pelatihannya Bapak Ibu ya. Kalau saya karena selesai topik Bapak Ibu bukan karena dipanggil, tapi bisa juga nanti dipanggil menjadi apa itu kurator bisa. Nah ini Bapak Ibu alurnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang pertama harus diselesaikan itu adalah PMM-nya dulu ya sampai aksi nyatanya selesai ya. Berarti sampai dapat sertifikat. Kalau sudah itu bisa masuk ke situ ya ke ruang kolaborasi. Kemudian menulis ini ya panduannya ini panduannya modul ajar nih nanti ada sendiri. Sebentar lagi kita bisa masuk. Kemudian kita submit ya. Submitnya itu bisa modul ajar, bahan ajar, LKPD, bahan ajarnya bisa video, bisa PDF Bapak Ibu ya. Kemudian moderasinya paling lambat 60 hari. Kemudian perangkatnya terbit di PMM. Kemudian sebentar. Ya, ini topiknya Bapak Ibu yang harus diselesaikan kalau Bapak Ibu ingin jadi kontributor perangkat ajar. Nah, ya, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Atau P5 yang terkait modul proyek. Jadi syaratnya masuk ke situ. Kemudian kontributor yang diakui untuk e-kinerja itu dua Bapak Ibu ya. Modul ajar dan modul proyek. Yang untuk bahan ajar dan video belum ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diakui hanya dua ini, modul ajar dan modul proyek. Modul ajar itu terkait satu tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Satu tujuan pembelajaran itu bisa 2 sampai berapa kali pertemuan Bapak Ibu. Bisa 3 pertemuan tergantung tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu saja. Sekarang saya juga ingin menampilkan contohnya ini Bapak Ibu ya, rubriknya telaah ini Bapak Ibu. Jadi tim kuratornya PMM itu ini Bapak Ibu sebentar. Jadi Bapak Ibu nanti silakan silakan nanti kalau Bapak Ibu tugasnya PMM-nya itu membuat modul ajar itu nanti dinilai sendiri Bapak Ibu. Caranya menilainya nanti dari ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nah modulnya sesuai fase misalnya. Apakah sesuai misalnya kalau fase A ya fase A, kalau fase B ya fase B. Kalau fase C ya fase C. Nanti isinya apa nanti sudah sesuai itu. Nanti tim kuratornya isinya seperti itu. Nah, ini waktunya logis, alokasi waktunya misalnya satu TP butuh misalnya 5 kali pertemuan, jamnya berapa itu. Bapak Ibu bisa lihat di apa itu buku pegangan guru itu di situ kan biasanya ada standar waktu kita alokasi waktu untuk satu jam pembelajaran. Kemudian ini sesuai dengan alur tujuan pembelajarannya. Kalau sudah ya, ya berarti Bapak Ibu ya di sini. Kemudian, nah ini aktivitasnya runut dan logis. Misalnya dari konkret ke abstrak atau abstrak ke konkret itu kan Bapak Ibu sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai misalnya dari tingkatan mudah ke yang agak sulit. Nah, jadi seperti itu caranya. Kalau sudah runut berarti ditulis iya. Kalau masih belum atau tidak, terus dikasih catatan. Kemudian ini kegiatannya
sesuai dengan ini profil pelajar Pancasila. Nanti dimensinya kan dicantumkan Bapak Ibu ya. Kemudian ini, nah ini medianya itu mudah diadaptasi di berbagai kondisi lingkungan. Lingkungannya Bapak Ibu perhatikan tadi yang kontekstual, terus yang mudah dipakai untuk semua. Nah, jadi seperti itu. Jadi mikirnya memang harus mikir lebih. Pokoknya kita ngambil yang apa ya istilahnya, yang paling daerah T itu kira-kira adanya apa di situ. Misalnya posisinya ada di perkebunan atau di dekatnya laut. Ya, jadi yang bahan-bahannya sekiranya ada di situ, yang mudah mereka dapatkan. Kemudian materinya apakah sudah sesuai dengan apa ya KKTP-nya. Kemudian harus ada refleksi Bapak Ibu, refleksi untuk guru sama refleksi untuk murid. Kemudian asesmennya Bapak Ibu ya. Ini mencantumkan asesmen. Nah, itu harus ada KKTP-nya, rubriknya, bisa asesmen awal kalau di awal satu TP itu biasanya kan ada ya. Kemudian asesmen formatifnya juga ada sampai asesmen sumatifnya. Kemudian, nah ini instrumennya sudah ada dan jelas ukurannya. Tadi modelnya ada yang rubrik, ada yang deskripsi, ada yang skala Bapak Ibu ya. Kemudian rencana tindak lanjut, misalnya kalau yang anak yang masih belum berkembang, apa tindak lanjutnya? Kalau misalnya mahir seperti apa, yang cakap apa tindak lanjutnya? Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, keselarasannya. Jadi antara TP, tujuan, langkah, dan asesmen itu harus selaras. Satu apa ya, satu kesatuan. Kemudian nanti ini bahasanya usahakan tidak menggunakan bahasa daerah yang tidak dipahami kecuali kalau perangkat ajarnya terkait muatan lokal Bapak Ibu ya, bahasa bahasa daerah. Tetapi kan biasanya kalau di dalam perangkat ajarnya PMM itu hanya mata pelajarannya umum ya. Kemudian kalimatnya mudah dipahami, tentu saja kalimatnya harus efektif Bapak Ibu. Kemudian ini ilustrasinya tadi gambarnya berarti sumbernya resolusinya nggak boleh pecah. Kemudian tautan media pembelajaran itu kalau diklik bisa nyambung ke linknya Bapak Ibu ya. Kemudian juga bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau ngambil dari apa ya misalnya ruang guru dan lain sebagainya berarti harus bisa diakses. Jangan istilahnya dari tautan link Google Drive yang sharing. Kadang sharingnya tiba-tiba sudah dihapus, akhirnya tautannya nggak bisa dipakai. Nah ini. Kemudian kontennya Bapak Ibu ya, tidak boleh menyinggung SARA ya Bapak Ibu ya. Tadi karena itu wajahnya kalau misalnya ada wajah orang bisa di-blur. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Kemudian tidak radikal dan ekstremis ya. Kemudian ini tidak menunjukkan pornografi. Ini kemarin saya sempat ngobrol dengan teman yang tidak lolos dengan kontributor perangkat ajar. Itu eh, ada semacam apa itu tesnya ya Bapak Ibu menjadi kontributor. Itu di situ disampaikan bahwa beliaunya apa itu mengkurasi apa itu ada soal tentang kurasi gambar Bapak Ibu ya. Kurasi gambarnya itu terkait tata busana Bapak Ibu ya. Jadi ada gambarnya ini patung ya, cowok. Patung cowok tetapi memakai kayak celana dalam pendek sehingga ada bagian yang agak menonjolkan biasanya ada ya di apa itu di toko-toko ya Bapak Ibu ya. Itu beliaunya jawab itu tidak pornografi karena seperti itu. Ternyata yang bagian itu pornografi Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ada juga bagian eh, gambar orang lagi spa ya Bapak Ibu ya. Lagi spa di apa itu di bagian belakang punggungnya itu terlihat semua ya. Itu beliaunya ngomong itu pornografi ternyata bukan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan apa gambar-gambar yang
sifatnya itu apa itu bernuansa pornografi atau tidak. Kemudian tidak boleh istilahnya ada gambar-gambar yang merundung, nah, ya Bapak Ibu ya. Kemudian mempromosikan produk. Jadi kalau misalnya ada produk berarti gambarnya produknya itu di-blur. Nama produknya Bapak Ibu. Misalnya kalau di pak itu tentang zat aditif makanan kan biasanya ada penyedap makanan itu ya Bapak Ibu ya kan ada mereknya itu yang bagian merek-mereknya itu di-blur. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nah ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika itu sesuai banyak iya atau tidaknya itu akan meloloskan Bapak Ibu sebagai ini perangkatnya Bapak Ibu. Ini panduannya supaya Bapak Ibu paham tentang instrumen kurasi Bapak Ibu. Dari sini apakah ini ada contohnya ya? Bentar, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contohnya. Nanti saya hapus aja ini draftnya ya. Karena milik orang ini. Ini saya minta ke teman saya yang kurator Bapak Ibu ya. Jadi laporannya untuk kurator seperti ini. Nah, ini nah, banyaknya iya sama tidaknya ini akan menentukan kelulusannya Bapak Ibu eh, perangkat ajarnya bisa lolos atau tidak masuk ke dalam PMM. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu ya sebelum kita tanya jawab dan mulai apa itu merancang. Bentar, ini saya hapus dulu biar nggak lemot. Sudah Bapak Ibu ya. Jadi persyaratannya dulu Bapak Ibu ya. Persyaratannya walaupun Bapak Ibu belum masuk di sini tapi kalau Bapak Ibu ingin nambah lagi apa itu eh, kompetensinya dengan cara membuat perangkat ajar diselesaikan dulu ini Bapak Ibu topiknya Bapak Ibu ya. Topiknya yang harus selesai itu mana ya? Topik lama Bapak Ibu. Topik pasti itu kurikulum merdeka ya. Kemudian asesmen ini Bapak Ibu ya, asesmen perencanaan pembelajaran ini berarti ini dan ini P, P5 juga bisa harus diselesaikan juga itu tapi nggak wajib yang wajibnya ini ya asesmen perencanaan sama kurikulum merdeka ya ini ya ini. Kalau Bapak Ibu sudah selesai ini berarti nanti bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu ya perangkat ajar. Nah ini paling bawah sendiri Bapak Ibu ya di sini. Ini masuk ya. Ini kalau belum selesai Bapak Ibu, ini tandanya nggak akan hijau-hijau Bapak Ibu ya. Kalau sudah masuk ke sini Bapak Ibu ya, ke ruang kolaborasinya. Nah ini masuknya Bapak Ibu lewat akun belajarnya ID masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ini baik sendiri-sendiri. Nah ini baru bisa buat ini nanti modul ajar ini. Yang bisa dipakai itu yang modul ajar ini ya, sama ini Bapak Ibu. Yang di bahan ajar ini bisa KPD, bahan ajar, sama video pembelajaran. Tapi yang ternilai di dalam kinerja itu modul ajar dan modul proyek, Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu sebelum membuat apa itu modul ajar dan modul proyek, itu cari topik-topik yang sekiranya di dalam perangkat ajar itu masih jarang Bapak Ibu. Ini saya
kembali lagi ya. Jadi Bapak Ibu kan, eh, nah ini Bapak Ibu cari misalnya di fase A ya, kelas 1 2. Cari. Misalnya mata pelajarannya apa itu, cari wis matematika itu ya. Nah ini tampilkan hasil. Nah ini cari, ini Bapak Ibu kalau misalnya lolos kurasi itu tandanya seperti ini sekarang. Ini baru. Nah kita lihat Bapak Ibu kalau kita lihat ya salah satunya. Nah ini berarti sampulnya ini berarti sampulnya sudah memenuhi syarat ya Bapak Ibu ya. Kalau lihatnya caranya itu lihat nih Bapak Ibu nanti dilihat sendiri. Ini tim penulis ini berarti ada 2 orang. Nah ini. Jadi harus ada apa saja ini? Asesmen ya, kemudian materi, kemudian ada refleksi Bapak Ibu ya. Ini. Ini nanti dipecah-pecah Bapak Ibu. Jadi bisa di download satu persatu, nggak semuanya. Atau bisa di download semuanya, tergantung kebutuhan. Memang dipecah-pecah seperti ini supaya gurunya itu kalau di daerah yang agak sulit sinyal, nggak kesulitan ngambil banyak-banyak ya. Jadi apa yang dibutuhkan itu ukurannya nggak terlalu besar sehingga mudah di-download. Ini Bapak Ibu perhatikan juga ini ukurannya. Kemudian kalau kita cek materinya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kalau ini ya Bapak Ibu, ini warnanya kalau misalnya di print ya, ini sih masih lumayan Bapak Ibu ya. Jadi nggak terlalu ngeblok ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini misalnya sebenarnya kita lihat, nah ini refleksinya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi memang diambil per bagian-bagian supaya mudah di print ini Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan contoh yang milik teman-teman yang sudah lolos kurasi, tapi per jenjang ya Bapak Ibu ya. Yang ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA juga. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran real contoh apa itu modul ajar yang lolos kurasi perangkat ajar. Seperti itu Bapak Ibu, silakan kalau mau ada pertanyaan. Baik, sekarang kita ke yang resen dulu ya. Ini ada Ibu Amik. Silahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Bagus. Iya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih juga Ibu Dwi Setiawati. Salam kenal Ibu. Ya, Terima salam kasih kenal. materinya. Iya, Ibu, saya ada 2 pertanyaan. Yang Ya, pertama, modul pembelajaran apakah itu termasuk modul ajar? Kemudian yang kedua, yang tadi berkaitan dengan gambar-gambar ya Ibu. Kalau misalnya saya mapel TKJ Ibu, ya. sedangkan brand itu sudah termasuk alat, contohnya access point gitu kan, itu sudah brand juga sudah alat. Apakah itu juga harus diblur Ibu? Terima kasih itu saja Ibu. Oh iya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Jadi ada 2 versi dulu. Waktu kita awal-awal, saya kan dulu PSW Angkatan 1 ya Bapak Ibu ya. Pertama-tama kita nggak kenal apa, kalau saya S2 terkait pengembangan modul, memang modul itu yang dimaksud dengan modul pembelajaran dan modul ajar itu beda Bapak Ibu ya. Nah, itu konsepnya harus apa itu diperhatikan dulu. Kalau modul pembelajaran itu mirip kayak modul UT. Bapak Ibu kalau misalnya modul UT ya, jadi modul pembelajaran itu isinya adalah semacam buku yang bisa membelajarkan kita sendiri secara mandiri, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada instruksi-instruksi misalnya, Ananda coba bacalah
materi belajar ini selama kurang lebih 5 menit. Jadi ada perintahnya, jadi instruksinya jelas, sistematis, kemudian alurnya jelas. Jadi tahapan-tahapannya jelas itu yang namanya dengan modul pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Sedangkan tadi modul ajar itu eh, seperti RPP, cuma lebih sistematis karena dirinci lebih lengkap sampai dengan materi apa itu materi ajarnya, kemudian ada glosarium, sumber belajar dan lain-lain ya. Lebih rinci dibandingkan dengan perangkat ajar karena dulu yang waktu kita pandemi kan ada yang RPP 1 lembar ya Bapak Ibu ya. Jadi isinya yang penting itu ada tujuan, kemudian kegiatan dan asesmen. Itu yang membedakan antara RPP dengan modul ajar. Apakah ada yang kurang jelas dari sini Bu Ami? Iya, Ibu Dwi, ya kami paham nggih, perbedaan antara modul ajar dan modul pembelajaran. Nah, di di PMM kan ada yang namanya bahan ajar ya Ibu. Apakah modul pembelajaran itu bisa termasuk bahan ajar? Begitu. Bisa Bu ya, jadi ya. Jadi bahan ajar itu macam-macam Bapak Ibu, mulai dari LKPD itu bahan ajar, modul modul ya, bukan modul ajar, modul pembelajaran, tapi per bagian itu juga termasuk bahan ajar. Kemudian video pembelajaran juga termasuk bahan ajar. Infografis juga bahan ajar, komik pun juga termasuk bahan ajar. Tetapi yang kita khususkan di sini Bapak Ibu, yang ada di perangkat ajar itu yang bisa dimasukkan ke dalam e-kinerja itu modul ajar dan modul project. Seperti itu Bu Ami. Iya, Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, yang tadi kaitannya dengan gambar, brand, seperti itu. Brandnya itu merek ya. Merek. Iya, jadi kalau di kami pelajaran komputer, nama nama brand juga termasuk nama alat, Ibu. Contohnya TP-Link, Access Point. Nah, apakah itu memang perlu di-blur atau biarkan saja seperti Oh itu, Ibu? enggak apa-apa kalau yang itu. Nggih, nggih, nggih. Cuma kan ambil gambarnya itu sumbernya dari mana Bu? Misalnya kalau Ibu gambar apa itu moto sendiri ya, Iya, betul. misalnya ada dokumentasi tapi Ibu hasil moto sendiri ya berarti dokumentasi dari penulis. Tetapi kalau misalnya ngambil dari Google kemudian ada hak ciptanya maka harus disampaikan ini sumbernya dari mana. Seperti itu Bu. Baik, Ibu. Terima kasih pencerahannya. Ya, Oke, terima kasih Bu Ami. Sekarang Bu Siska, silahkan. Di chat saya cek belum ada ya, jadi kita ke resen dulu. Silahkan Bu Siska. Bu Siska, halo. Helmi, Yo, Helmi, Helmi. iya. Presensi saya blok dulu ya, ada kesalahan sedikit. Ada Oh iya, iya, mati iya, iya. sebentar. Baik. Bapak Ibu, mohon maaf, presensi saya revisi dulu karena kabupatennya ternyata ada masalah. Oh iya, oke. Baik, daftar hadir, tahan dulu Bapak Ibu. Ada kesalahan. Baik, Bu Siska, silahkan. Bu Siska, monitor. Bu Siska. Oke, kalau Bu Siska masih bermasalah, nanti resen lagi ya. Bu Riani. Bu Riani, ada? Halo Bu Riani. suaranya masih mute. Iya, Bu Siska atau Bu Siska bisa? Halo Bu Siska. Ya, ini Bu Riani. Oh ya, Bu Riani dulu baru Bu Siska nanti ya. Silakan Bu Riani. Ya. Selamat malam Bu Dwi. Ya, selamat Perkenalkan malam Bu. saya Riani. Saya ngajar fase A di SD kelas 2. Saya ingin bertanya, pertama kalau saya kan pahamnya ini tadi ini nggih, apa kita biar lolos menjadi kurator gitu nggih. Bukan kuratornya, tapi kontributor. Oh Kontributor ya, itu orang yang kontributor misalnya eh, saya itu kontributor ya. bikin bikin Mm-mm. modul ajar gitu ya. Ya, Terus supaya bisa masuk ke PMM itu caranya gimana? Apa masuk ke bukti karya itu atau yang dijelaskan yang terakhir tadi, Bu? iya. Jadi Gitu. ada perbedaan. Itu saja Bu ya. Ya, itu aja. Oh, iya. Ini ya ada perbedaannya Bapak Ibu antara kontributor perangkat ajar dengan
bukti karya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini kalau di bukti karya itu semua hasil karya Bapak Ibu itu nggak ada kurasinya Bapak Ibu ya. Tidak ada kurasinya ya. Jadi karya saya ini tapi kalau Bapak Ibu rajin ya, misalnya rajin membuat ini RPP misalnya ya RPP, terus kadang kan ini dicek ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu rajin sebagai penulis RPP di sini, kemudian ketika tim PMM-nya melihat oh ini layak ternyata misalnya jadi apa itu kontributor perangkat ajar, biasanya ada panggilan di email Bapak Ibu. Ya ini atau ketika Bapak Ibu bikin PMM yang perencanaan pembelajaran hasil modulnya itu memenuhi kriterianya ini tim validatornya PMM terus dari tim validatornya PMM itu bisa dilanjutkan ke tim yang bagian perangkat ajar ini loh email ini guru ini ternyata punya kemampuan nyusun modul ajar ini tolong nanti dimasukkan ke apa itu kontributor perangkat ajar di email orangnya nanti seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Tapi harus catatannya kalau misalnya jadi kontributor itu ada dua jalan Bapak Ibu. Yang pertama tadi lulus 3 pelatihan ya, 3 pelatihan sama diundang. Diundangnya by email Bapak Ibu ya, jadi nggak sembarangan. Emailnya akun belajarnya Bapak Ibu biasanya ada tulisannya undangan menjadi kontributor perangkat ajar seperti itu. Nah, kalau di bukti karya ini tidak ternilai Bapak Ibu, ya. Jadi di sini semuanya lolos aja gitu. Cerita praktek baiknya, ini praktek baik ya di sini misalnya. Ini belum tentu lolos di dalam cerita praktek baik. Tapi Bapak Ibu ini sebagai sarana belajarnya Bapak Ibu supaya bisa apa itu ya, mendorong Bapak Ibu untuk belajar dan berkarya dan menghasilkan. Nah, nanti kalau misalnya cerita praktek baiknya itu sesuai dengan tema yang disajikan oleh tim PMM bisa masuk ke sini Bapak Ibu ya. Ini ide praktik. Ini baru yang lolos kurasi cerita praktik baik. Itu bedanya antara bukti karya dan perangkat ajar. Yang ini tanpa syarat Bapak Ibu, yang ini bersyarat. Tadi 3 topik. Topiknya perencanaan pembelajaran, kurikulum merdeka, dan asesmen. Ini tidak berpoin di e-kinerja, yang ini berpoin 24. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Bisa dipahami Bu Riani? Suaranya mute Mas Ian. Halo Bu Ya, Bu, Riani. terima kasih. Baik, sudah ya. Sekarang Ya, ke Pak Lamudin. Silahkan. Pak Lamudin. Oh, nanti Bu 3 topik apa saja nanti diulang setelah Pak Lamudin ya. Pak Lamudin, Apakah suara saya sudah kedengar? kecil banget. Coba sedikit dideketin ke mic-nya. Sebentar. Atau kalau pakai handsetnya dibuka kadang-kadang berpengaruh sih. Ya, Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kelanjutan dari pertanyaan yang Ibu Widya tadi bahwa salah satu syarat untuk menjadi kontributor modul ajar itu kita selesaikan ada 3 topik tadi. Apakah untuk menyelesaikan 3 topik itu, apakah kita harus mempunyai sertifikat ataukah ketika 3 topik itu diselesaikan walaupun tanpa harus dapat sertifikatnya gitu saja. Itu saya, Ibu. Terima kasih. Ya, topiknya ini bersyarat, Mbak. Jadi 3 topik itu harus benar-benar selesai sampai sertifikat tersedia seperti itu. Oh iya, makasih. Ya, Pak. Sambil Memang diulang, kan nanti yang 3 topik ya Bu. topiknya kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu wajib karena semua guru harus tahu tentang kurikulum merdeka. Kemudian karena kita
berbicara tentang modul, maka perencanaan pembelajaran sama asesmen Bapak Ibu. Atau modul P5 ya, P5-nya itu. Jadi seperti itu. Tiga-tiganya harus selesai semua. Jadi saya kemarin itu masuknya jadi kontributor perangkat ajar karena selesai ini Bapak Ibu. Selesai tadi ya, tiga ini topiknya. Saya lihatkan lagi ya, sampai sampai sertifikat tersedia Bapak Ibu. Oh, Ya ini ya, mana ya? Ini. Asesmen ya, ini. Asesmen ini saya membuat asesmen awal Bapak Ibu aksi nyatanya ya. Jadi ini. Nah, ini ada dokumentasinya membuat asesmen awal. Kalau sudah membuat asesmen awal, ini plus ada ininya juga modul ajarnya. Soalnya juga ini. Nah, ini selesai. Terus yang ini juga Bapak Ibu, biar Bapak Ibu paham juga ya. Perencanaan pembelajaran. Ini perencanaan pembelajaran. Nah, ini perencanaan pembelajaran. Kalau saya ini kan ada pilihannya tiga Bapak Ibu ya. Ada membuat pemahaman bermakna, membuat TP, atau membuat modifikasi modul ajar. Saya pilih yang merumuskan pemahaman bermakna ini. Jadi saya menggunakan teman saya yang jadi peneliti untuk memberikan pemahaman terkait apa gunanya metode ilmiah ini. Ada Zoom meetingnya ini. Nah, karena orang kan pilihan aksi nyatanya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Tergantung mana yang dirasa paling mudah itu yang dipilih. Nah, seperti itu sama kurikulum merdeka. Seperti itu, Pak. oh ya, makasih Bu. Baik, sekarang Bu Siska ada? Bu Siska, kalau nggak ada ke Pak Samsudin, silakan Pak Samsudin. Bapak Ibu boleh resen ya, jadi biar interaktif gitu. Kalau di chat kan searah ya, Pak Samsudin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima Malam kasih Bapak. informasinya Bu Dwi. Ini tadi saya juga baru mau coba-coba mengikuti untuk masuk ke kontributor lewat jalur mandiri. Ini saya sudah coba, tetapi memang seperti kita tadi, berarti saya masih tertinggal satu di asesmen kurikulum merdeka dengan yang satunya itu sudah Rencana selesai, pembelajaran. tinggal asesmennya. Nah, Ya, terkendala di pembuatan aksi nyatanya karena agak ini. Mungkin siapa tahu ada nanti bisa tak di-share kasih kah contoh aksi contohnya. nyata atau gimana gitu. Ya, nanti tak kasih apa itu 40 aksi nyata saya, Pak. Bisa. Oke, terima kasih ya, 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 Saya kasihkan ini nanti ya, bonusnya modul P5 ya Bapak Ibu ya. Modul ya. P5 hasil kami diklat itu ya di Jawa Timur ada istilahnya pendekar penggerak Merdeka Belajar. Jadi di situ produknya berupa modul P5 itu bisa Ya. Kalau ini diadaptasi. sudah berhasil masuk ke kolaborator, cuma belum bisa mengupload modul Iya, ajar karena mungkin tadi asesmen tadi belum iya, terselesaikan, tinggal aksi nyata ya, asesmen yang belum. betul. Jadi harus memang diselesaikan semua baru Oh bisa iya ya, kontributor. ya mudah-mudahan itu nggak ditunggu contoh aksi nyatanya Bu ya. Ya, nanti Bapak ngerjakan itu bulan Mei, nanti Iya, di aksi nyatanya divalidasi paling bulan Juni ya Bapak Ibu. Di semester 2 bisa masuk kontributor perangkat ajar bisa RHK itu, Pak Samsudin. oke, makasih. Karena kalau di Semangat. bukti kerja sudah banyak masuk, cuma nggak ini kan nggak relevan untuk kontributor itu. Ya, betul. Karena Oke, topiknya makasih. mungkin tidak sesuai ya Bunda Dwi ya. Makanya belum jadi Belum belum kontributor ya. memenuhi, masih kurang satu, Mm-mm, Pak mm-mm. Samsudin. Ya, Baik, Bu Dwi, kita baca di chat nih. Bu, terima kasih materinya. Tapi mohon dijelaskan pembuatan modul ajar yang benar, bagaimana menentukan tujuan, lalu KKTP, dan seterusnya. Mungkin Ya, besok ya, Bu. ya kita buat besok karena itu harus rinci ya Bapak Ibu ya. Tapi Tahan, kalau Bapak misalnya Ibu. jadi hari ini kita masih pengenalan masuk ke RKMM sama sampai rubriknya. Nanti Bapak Ibu juga supaya bisa ya, supaya bisa mengecek secara mandiri modulnya layak atau enggak kan yang harus ditelaah, telaah mandiri gitu namanya nanti Bapak Ibu. Tadi bahannya sudah saya berikan ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti merancang modul dicek, oh saya ini masih kurang, berarti saya harus perbaiki ini ya Bapak Ibu ya. Saya itu kemarin
tanya ke ke kuratornya perangkat aja, tapi saya punyanya yang SD ya Bapak Ibu ya, dia kok kuratornya IPAS ya. Jadi yang saya kemarin tanya-tanya sama teman yang bergema, hanya sedikit yang jadi kurator dan beberapa saja ya yang jadi kurator apa itu perangkat ajar. Tapi itu contoh yang mewakili supaya Bapak Ibu dapat gambaran kenapa misalnya modul ajar itu bisa diterima ataupun direvisi atau dikembalikan. Seperti itu ya, Bu. Yang Baik. buat alurnya besok berarti. Ya, Rincian besok. bikin satu-satu. Bu Dwi, ada yang nanya seperti ini nih. Ini kan bahasannya modul untuk di PMM. Bagaimana kalau Ya, nggak punya apa kan nanti tugasnya mengupload di PMM? ya. Nggak punya aplikasi PMM-nya ya Bapak Ibu ya. Tidak harus ini yang penting Bapak Ibu bisa membuat modul ajar yang bisa masuk ke situ. Jadi kalau nanti misalnya sudah punya akses, bisa jadi kontributor langsung gitu Bapak Ibu ya. Baik. Jadi pokoknya tugasnya tidak memberatkan. Pokoknya yang nggak punya PMM pun bisa mengerjakan tugas begitu ya Bu Dwi ya. Betul ya. Jadi nggak harus masuk eh, masuk modulnya ke kontributor perangkat ajar, tapi menghasilkan modul ajar yang bisa masuk ke dalam PMM nantinya seperti Baik. itu. Baik Bu Dwi, berarti kalau untuk jadi kontributor harus sering-sering lihat email ya? Iya, di email akun belajar itu. Syaratnya jadi kontributor kan ada dua cara ya. Yang pertama tadi lewat jalur yang menyelesaikan pelatihan mandiri itu ya, 3 topik. Kemudian kalau misalnya di bukti karyanya juga pas dicek oleh tim PMM itu bisa apa bagus, itu bisa dipanggil ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kalau kita membuat bukti karya jangan apa ya setengah hati, buat bukti karya yang eh, bagus yang bisa dipakai oleh orang lain seperti itu. Baik. Masih di chat dulu ya, Bapak Ibu yang bertanya. Tahan. Bu Dwi, selamat malam. Terima kasih materinya telah disampaikan. Saya sudah mencoba mengunggah perangkat ajar pada bulan Februari. Sebentar, kemana nih? Gak kelihatan. Pada bulan Februari. Terus, sebentar. Ini ketutup. Ini ini chatnya jalan-jalan Bu Dwi. Kamu pertanyaannya? Sebentar, bisa ini. Di Februari sudah terbit di PMM. Terus apa sih ini ketutupan ya? Kenapa chat saya nggak bisa kelihatan semua Bu Dwi ya? Sebentar. Ibu yang bertanya Bu Silvi bisa langsung nggak Bu? Ini chatnya saya nggak kelihatan. Kemana ya? Lalu sebentar chatnya hilang. Atau saya Ibu bacakan Sylvia. chatnya Bu Ya Selvi? boleh boleh Pak. Bacain Pak. Ya, Di saya kok kepotong-potong ya. ya di sini poolnya. Ah, ah. Selamat malam Bu Dwi Setiawati. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Izin bertanya, saya sudah mencoba unggah perangkat ajar pada bulan Februari dan sudah terbit di PMM. Kemudian saya mencoba mengunggah perangkat ajar lagi dengan beda materi pada bulan Maret, tetapi sampai sekarang masih belum terbit atau masih dalam proses ditelaah. Pertanyaan saya, apakah ada batasan unggah perangkat ajar di PMM dalam 1 semester? Baik, terima kasih Pak Samsudin sudah membacakan pertanyaannya Bu Sylvia. Tidak ada batasan Bapak Ibu, namun tim kuratornya ini yang bekerja yang sekarang ini kalau saya tanya ke teman saya yang SD itu tingkat kerepotannya dia itu banyak aktivitas sehingga ya itu ya karena keterbatasannya tim kurator maka kendalanya itu di proses telaahnya. Jadi kan memang nelaah itu enggak apa itu enggak singkat Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu tahu rubriknya yang harus di checklist itu seperti itu ya. Nanti itu by sistem Bapak Ibu. Jadi pilihannya tadi kan bentuknya Excel memang, tapi itu sebetulnya by system. Kalau sudah dicantang iya, 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 nanti atau tidak, ini tidak, terus dikasih alasan-alasan, maka dia bisa apa itu revisi dikembalikan atau proses langsung lolos kurasi itu.
Dan itu yang nelaah itu sekarang kan masih ada ini pelatihannya ini baru batch-nya baru selesai ya. Jadi penugasannya mungkin masih masih berlanjut saat ini. Jadi karena yang banyak yang ditelaah itu ya, jadi harus sabar seperti itu Bu Sylvia. Tidak, saya kemarin tanya nggak ada batasannya. Memang ada yang gini, tanya ke teman satunya, ada yang seminggu sudah selesai kurasinya ya Bapak Ibu ya. Itu tergantung jumlah dari perangkat ajar yang ditelaah dan kuratornya itu ya Bapak Ibu ya. Ketersediaan kuratornya untuk perangkat ajarnya itu. Seperti itu Bu Sylvie. Baik, terima kasih. Masih di chat Pak. Pak siapa tadi? Samsudin, lanjut Pak. Bacain Pak, di saya ketutup nih. Minta tolong Pak. Oh ini, ada yang sedikit. Bu Dari izin, yang ini Bu Siska. Apakah boleh dijiplak tapi saya masih ATM? Ambil tiru modifikasi. Nah, bagaimana solusinya bisa bikin modul ajar tanpa ATM? Besok ya. Ya, kalau yang mungkin kita sama itu kan biasanya CP ya Bapak Ibu. CP itu karena kan dari sananya kan sudah paten ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang mungkin bisa berbeda itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu kan pasti berbeda ya tiap sekolah, tapi berusaha untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi nggak mungkin itu bisa sama. Tergantung konteksnya ya, atau kesiapan sarana atau media yang ada di dalam sekolah itu. Itu yang bisa membedakan kita ndak diplak atau mengerjakan sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu. Caranya ya nggak usah nyuntuh orang lain, cuma kita lihat aja alurnya, template-nya itu apa. Kemudian kalau bikin tujuan pembelajaran kan harus ada ABCD ya Bapak Ibu ya. Audience, behavior, condition, sama degree ya. Jadi ABCD-nya itu dilihat. Audiensnya kan murid kita. Murid kita itu pasti punya spesifikasi tertentu. Dan levelnya murid kita dengan sekolah lain kan nggak sama. Itu yang membuat tujuan pembelajaran kita beda nanti. Kan ada kalau misalnya desain, ada level pemahaman, ada level keterampilan. Yang mana yang mau dipahamkan ke murid? Apakah muridnya itu paham atau terampil? Itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya seperti itu. Itu beda nanti. Karena satunya paham berarti nanti bentuk tesnya itu pasti akan lisan, bisa presentasi atau tulis. Tapi yang kalau terampil itu nanti apa itu asesmennya bisa unjuk kerja, produk itu ya Bapak Ibu. Jadi beda pasti. Baik, terima kasih Bu Dwi. Sekarang kita ke yang resen. Bu Siska dulu, ada Bu Siska? Masih belum bisa audionya, kalau enggak ke Bu Sri Salamah. Silakan Bu. Oke, terima kasih Teh. Selamat malam Bu Dwi, Teh Umi. Ya, Bu. Selamat malam Bunda. Salam. Iya. Terima kasih Bu Dwi informasi ilmunya. Saya sebenarnya udah lama tuh ada undangan dari email kolaborasi bikin perangkat ajar. Cuman kayaknya sih juga emang belum ngerti apa itu gabungan atau apa. Jadi belum ditindaklanjutin lebih detail. Terus tadi juga saya coba buka di PMM, sama kayak Bu Dwi tuh udah centang dua hijau. Ya, Berarti udah bisa ya Bu ya kalau mau bikin. betul. Cuma ya itu tahapan-tahapannya kayaknya memang harus lewat pelatihan ini dulu kali ya nanti bikin. Jadi kepaksa gitu harus bikin seperti kemarin bikin aksi nyata dalam waktu yang sesingkat-singkatnya jadi juga. Terus yang mau saya tanyakan Bu, teman saya kan minggu kemarin ini lagi pelatihan di P4 Jakarta tentang modul ajar. Selintas dia main ke sekolah bilang katanya nanti modul ajar kita tuh harus betul-betul ada pembelajaran diferensinya gitu. Kalau selama ini kan kayaknya Diferensiasi. belum tampak tuh Bu. Nah, Ya, tadi sekilas dari yang dipaparin Ibu, terlihatnya di poin asesmen ya Bu, kalau misalnya udah bisa ini, lalu tindak lanjutnya ini, begitu, begitu gitu. Tapi kalau di secara detail harus kita tampilkan pembelajaran diferensinya itu di mana ya Bu? Di kegiatan ya. intinya atau gimana?
Terima kasih, Bu. Baik, ya memang sekarang Bapak Ibu di yang terbaru itu yang pembelajaran diferensiasi kemarin kita kan kenalnya 3 Bapak Ibu ya. Ada konten, ada proses, ada produk. Sekarang kita itu tambahan lagi satunya terkait dengan lingkungan belajar. Ya nanti kalau misalnya dibutuhkan saya akan contohkan yang satu. Kalau misalnya konten Bapak Ibu dari sumber belajarnya Bapak Ibu ya. Nanti di lampirannya materinya Bapak Ibu, Ibu bisa merancang, misalnya sumber belajarnya ada yang bentuk teks ya, kemudian bisa video, videonya itu nggak harus videonya Bapak Ibu sendiri, tapi bisa ngambil sumber dari video orang lain dengan catatan dikasih keterangan Bapak Ibu. Sumber belajar video diambil dari YouTube-nya siapa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, kita menghargai betul-betul itu milik siapa videonya. Jadi walaupun kita nggak bikin nama jadi dari si apa itu pembuat video itu tercantum di dalam modul ajar kita. Jadi kita itu sebagai penghormatan. Bisa juga bisa referensinya kita buat dari blog, bisa WordPress dan lain sebagainya itu bentuk-bentuk yang ini pokoknya yang bervariasi yang menyesuaikan gaya belajarnya murid yang mulai visual, kinestetik dan auditori. Kalau misalnya dibutuhkan podcast, ya bentuk podcast ya bisa Bapak Ibu bisa bikin podcast di Spotify ya Bapak Ibu ya. Kan di situ ada juga materi pembelajaran, kemudian linknya disampaikan di dalam modul ajarnya. Yang penting ketika nanti membuat linknya itu dicek dulu bisa dipakai atau enggak, bisa dibuka atau enggak itu. Kalau yang terkait konten. Kalau yang terkait proses ya Bapak Ibu ya, itu nanti di proses kegiatan intinya Bapak Ibu ya. Intinya itu nanti bisa kita mulai dari bentuk klasikal, berkelompok, kemudian individu, balik lagi ke klasikal. Itu proses Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Prosesnya macam-macam, bisa berdiskusi, bisa praktek ya. Kan dari misalnya praktek itu 4 orang, kemudian hasilnya presentasi, kemudian apa itu disimpulkan secara klasikal. Itu namanya diferensiasi proses. Jadi nggak melulu tentang misalnya sepanjang kegiatan itu ceramah saja gurunya. Jadi ada variasinya. Itu yang dinamakan dengan diferensiasi proses. Kemudian yang untuk produknya Bapak Ibu itu buat beberapa pilihan. Anak-anak itu apa ya, mengaktualisasikan hasil pemahaman pembelajaran. Bisa bentuk cetak, bisa bentuk video atau gambar itu. Jadi Bapak Ibu yang jadi permasalahannya harus membuat rubriknya itu Bapak Ibu. Rubriknya yang bisa menilai aktivitasnya hasil muridnya itu. Kalau misalnya infografis berarti infografisnya harus seperti ini ya. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kalau misalnya video pembelajaran isinya misalnya harus ada misalnya nama kelompoknya harus ada, kemudian paparannya jelas, lengkap, mudah dipahami atau ya pokoknya kita buat rubriknya. Rubriknya bisa kita ambil dari contoh ada kok nanti. Kemudian kalau yang lingkungan belajar diferensiasinya itu bisa gini, bisa di dalam kelas, di lingkungan apa, misalnya sekitar taman, bisa di lapangan, bisa di perpustakaan. Itu yang dinamakan dengan diferensiasi lingkungan belajar. Jadi anak-anak dipersilakan memilih apa tempat di mana dia bisa nyaman belajar dan mendapatkan pemahaman belajarnya. Saya beri contoh ya misalnya anak-anak terkait ini. Misalnya anak-anak ini ada kegiatan mengamati komponen abiotik dan biotik lingkungan. Anak-anak silakan bisa eh, dalam 1 jam ini bisa berkeliling di sekolah ataupun mencari referensi di perpustakaan atau internet atau yang mau tetap di sini boleh. Ya, jadi seperti itu. Dengan catatan ya, nanti misalnya dalam 30 menit harus kembali lagi dan menyampaikan hasil pembelajarannya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan diferensiasi lingkungan belajar. Tapi ya harus di apa itu disampaikan nanti seperti itu di dalam modul ajarnya. Jadi tahapannya itu harus eh, bisa apa itu enggak
nggak rancu Bapak Ibu. Terus Oh, waktunya juga harus ada. Jadi anak-anak tidak sekedar bermain tetapi menghasilkan hasil belajar itu. Disiapkan juga LKPD yang harus bisa istilahnya membuat anak itu nggak bermain tetapi fokus kepada belajarnya. Itu yang jadi tantangannya Bu Sri Salama. oh. Terus kaitannya dengan modul ajaran di PMM juga begitu, Bu, tuntutannya? Betul, seperti itu. Jadi berpikirnya harus, tapi kita berpikirnya itu harus bisa menyeluruh Bapak Ibu kalau bikin modul ajaran ini harus bisa bisa dipakai dimanapun, di tempat yang IT-nya tinggi bisa, sama sampai yang terkendala akses internet atau 3T. Seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Dwi, terima kasih informasinya. Baik, terima kasih Bunda Sri. Adakah Ya, Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Karena di chat ini tidak ada pertanyaan ya. Masih ada nggak? Masih, Jawab. masih ada satu, Bu, Oh, masih satu ya, baru ya, baru ya. Apa, Pak? dari Bu Ria Kusmiati. Ya, silakan Pak. Ya, Makasih izin ya bertanya, dibantuin. Bu. Ketika setelah ada undangan di email, tapi ada pelatihan dulu. Nah, itu kira-kira kapan pelatihannya? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada undangan by email ya, kan undangan by email itu ada kontributor perangkat ajar sama yang kurator ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kontributor perangkat ajar biasanya kan ada pilihan balasan gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan dibalas email ini. Jadi nanti akan mendapatkan informasi lanjutan. Nah, itu informasi lanjutnya jangan sampai lewat dari targetnya tim PMM kalau dianggap nggak apa itu nggak membalas itu berarti nggak berminat ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan dicek kembali misalnya kalau dapat kontributor itu kapan, tahunnya kapan itu ya. Jadi eh, tahun kemarin ada juga, tahun sekarang juga ada. Jadi diperhatikan timelinenya ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai undangan tahun lalu nunggu pelatihannya sekarang ya pasti beda orangnya seperti itu. Seperti itu Pak Samsudin sama Oke, Bu. terima kasih. Coba Bu dicek aja ya Bapak Ibu ya sering-sering. Itu yang ini ada Bu Masifa ya tadi Ya, raise hand. silakan Bu Masifa. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Suara saya dengar ya, Bu. Bagus. Nggih. Eh, Tadi saya sempat ngelirik di PMM, Bu, di perangkat ajar. Kalau seandainya kita tadi sudah membahas kontributor perangkat ajar ya, Bu. Di sana kok tidak ada apa pertanyaan saya, apakah kita buat dulu, kita tampilkan di sana, kemudian dikurasi, dipanggil oleh ini atau bagaimana, Ibu? Mohon penjelasan kembali. Mungkin terlewat tadi saya. Jadi tahapannya supaya nama kita itu perangkatnya itu muncul di situ ya Bapak Ibu ya. Tahapannya itu ada dua jalur Bapak Ibu ya. Dua jalur. Yang pertama kita selesaikan topiknya PMM tadi itu ya. PMM-nya yang topik kurmer sama apa itu perencanaan sama asesmen. Nah, itu nanti kita baru bisa masuk ke itu. Atau juga dari hasil aksi nyatanya PMM itu kalau kita buat modul ajar terus dirasa itu sudah memenuhi kriteria yang dari tim PMM kita mendapat undangan menjadi kontributor perangkat ajar. Ya, seperti itu dua langkahnya itu. Nanti kalau kita mendapat undangan menjadi kontributor perangkat ajar, itu kita masuk ke ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasinya nanti kita ngupload di situ nanti pasti ada ini syarat-syaratnya Bapak Ibu ya. Misalnya ukuran gambarnya di panduannya masukkan apa itu masukkan perangkatnya itu ada ini ukuran PDF-nya harus segini. Nah, ada di situ di bawah-bawahnya. Gambarnya ukurannya pikselnya harus ini sampai ini sehingga nggak pecah waktu diupload di kurasi perangkat ajar. Terus kemudian resolusi JPEG-nya seperti ini. Kemudian harus misalnya potret apa landscape. Itu sudah ada biasanya di bawah-bawah itu. Jadi kita ikuti panduannya itu. Nanti proses kurasinya itu paling lambat 60 hari.
di situ ya. Dengan catatan kalau kuratornya tersedia dan tidak sibuk ya Bapak Ibu karena jumlah kuratornya itu sedikit. Makanya tadi ada yang sampai Maret sampai sekarang itu belum terkurasi. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah tulisannya lulus kurasi maka itu terbit Bapak Ibu. Yang itu bisa dinilaikan 24 poin di apa kinerja PMM. Seperti itu Bu Masifa. Bu Masifa. Bu, sabar, sabar. Oh Nggih. iya. Nggak takutnya nggak ada audionya. Audionya kelupaan di mute tadi. Iya. Bu Dwi, saya paham itu untuk persyaratannya lulus juga pelatihan atau mendapat undangan. Saya lihat sendiri di topik saya memang Kurmer sudah, perencanaan pembelajaran sudah, P5 sudah, asesmen yang belum Bu. Sehingga Ya. saya lihat di PMM saya di perangkat mengajar itu tidak ada membuat tetapi mencari apa yang Anda cari, apa gara-gara saya belum memenuhi persyaratan tadi ya Bu ya. Belum itu. Jadi kurang satu topik yang asesmen. Nggih, saya kejar lah. Saya kejar Ya. Bu. Buat Udah. asesmen awal. Jadi asesmen awal itu yang penting kata kuncinya Bapak Ibu kalau asesmen harus ada soalnya, kemudian dilaksanakan analisisnya. Itu yang penting. Itu pasti lolos. Tapi kalau kurang dari itu biasanya dikembalikan asesmennya, aksi nyatanya. Saya juga penelaah soalnya, Bu. Saya memang di asesmen sudah mempelajari, tetapi tinggal aksi nyata. Saya pernah membuat ini Bu, memakai asesmen awal dengan pakai aplikasi orang lain, kemudian saya analisis, itu apa bisa dipakai untuk aksi nyata Bu ya? Boleh ya Bapak Ibu seperti itu. Yang penting di situ kalau kita aksi nyatanya itu kalau sesuai panduan Bapak Ibu ya. Jadi kan rancanglah asesmen pembelajaran ya. Berarti harus ada soalnya Bapak Ibu ya. Soalnya. Kemudian dilaksanakan berarti bukti fisiknya ada dokumentasi ketika pelaksanaan asesmen. Kemudian hasilnya, hasil asesmennya muridnya, misalnya nilainya berapa, kemudian dikategorikan yang ini anaknya berkembang, ini cakap, ini mahir itu. Harus ada hasilnya seperti itu, terus minta umpan balik kepada anak, baru itu akan valid. Kalau kurang dari salah satu itu biasanya aksi nyatanya dikembalikan Bu Masifah. Berarti saya di ini soalnya memang saya pakai aplikasi yang di Google Bu. Dia Ya, kan itu boleh ya. Wah bukan boleh. gitu. Kemudian hasil anak-anak sudah, kemudian sudah analisis, tinggal refleksi sih belum ke anak-anak. Ya, minta umpan balik perasaannya anak-anak ketika melaksanakan asesmen, Bu. 5 anak saja. Siap-siap Bu Dewi, Bu Dwi. Makasih informasinya. Saya kembalikan Baik, ke terima kasih Bunda Masifa. Bu Dwi, ini ada pertanyaan dari Pak Gema. Bu Dwi bisa nggak dikirimkan file rubrik telaah modul ajar? Ada di dalam file materi, Bapak Ibu. Oh, ada di link materi Bapak Ibu. Hayo, udah dilihat belum ya? Oke, masih adakah yang bertanya Pak Samsudin? Jadi Pak Samsudin bantuin saya nih, karena chatnya nggak kelihatan. Yang resen udah nggak ada nih. Pak Sudah Jema mau kosong, nanya? Bu. Udah Nggak ada kosong. lagi. Pak Jema mau nanya? Ya, saya sudah buka link materi, tapi saya tidak temukan di bagian mana. Di refresh dulu. Oh, di refresh. Oke, oke. Ya, Ya, yang penting sudah ada ya. sudah saya masukkan Oke, semua thank you, materinya. Bu Dwi. Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu berarti nanti milih CP sama satu TP ya, yang sekiranya paling enggak mudah dibuat modul ajarnya. Yang pertemuannya enggak banyak Bapak Ibu. Baik, berarti tugas, tapi belum menjadi tugas ya maksudnya malam ini Iya, kita melihat eh melihat ah, aja yang ah, mana ah. yang sekiranya eh, pertemuannya enggak terlalu banyak ya. Jadi nanti bikin modulnya enggak berhalaman-berhalaman gitu. Iya. Jadi Gitu. belajar itu dari yang gampang dulu ya Bu Dwi. Jadi malam Ya, ini Bapak Ibu cari tujuan sama TP ya Bu. ya CP-nya yang paling CP mudah untuk paling mudah. Ya, nanti
besok ketika kita bahas tentang modul jadi tergambar ya Bu. Oh, tujuannya ini, TP-nya ini, CP-nya ini gitu ya. Ya, Ya, baik. Masih adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, berarti pertemuan kita sudah dulu ya Bu Dwi. ya bisa seperti itu. Biar Bu Materi Dwi juga istirahat, biar Dede bayinya sehat. Besok bisa ketemu lagi. ya. Ini Kalau nanti begitu, Hah? saya ini saya upload yang modul apa contohnya modul ya yang sudah itu sama contohnya aksi nyata tadi ada yang tanya soalnya. Jadi Iya, bonusannya mungkin itu juga kemarin nggak ikut di impact bulan aksi kemarin nyata. ya tentang aksi nyata ya, nanti dikasih. Baik, Bu Dwi sebelum kita tutup boleh closing statementnya? Iya Bapak Ibu, yang pertama kita boleh misalnya ATM adaptasi dengan yang sudah di apa lolos kurasi, tapi kita itu pasti punya gaya dan style sendiri kalau kita itu merancang pembelajaran. Nggak mungkin sama dengan orang lain. Jadi usahakan kita itu eh, buat sesuai dengan apa gaya kita sendiri, tetapi juga sesuai dengan hasil apa itu sesuai dengan panduan rubrik telaahnya modul ajar ya. Jadi kita belajar menghargai karya orang lain dan juga berkreasi sesuai dengan pemikiran kita sendiri. Itu saja Bu Umi. Baik, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Pak Muklis, Pak Samsudin udah bantuin saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri karena materinya sudah selesai. Besok kita lanjutkan dengan cara membuat modul, begitu ya Bu Dwi? Betul Bu Umi. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat semua. Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.